5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih bersama Abdur Official. Nah, hari ini aku akan merealisasikan ya, memenuhi permintaan dari teman-teman. Banyak yang bilang, Mas, kan sebenarnya kan sebelum main YouTube dulu kan awalnya penulis, aslinya kan penulis. Ya dibagi tips-tips nulis itu apa gitu ya. Pokoknya malam ini aku akan penuhi permintaan teman-teman. Udah deh kalau gitu, ya sekedar bagi-bagi bagaimana sih sebenarnya menulis itu gitu. Nah, sebelumnya saya kasih tahu dulu untuk mungkin teman-teman yang belum tahu, ini ada beberapa tulisan saya. Ini ada amplop gede dari Solo Pos. Nah, iklanin Solo Pos ya. Amplop gede. Ini ada beberapa tulisan saya. Saya buka dulu. Wah. Banyak juga ya. Yang pertama mana ini? Yang pertama ini tentang dulu edukasi nasib kurikulum 2013 pada tahun kelima. Jadi ini saya dulu nulis sekitar tahun 2017. Dulu ini karena masih gonjang-gonjingnya kurikulum, karena masih ada yang pakai KTSP tapi sudah diwajibkan pakai K13, akhirnya saya tulis melalui unek-unek ini. Terus saya habis itu nulis mana lagi ya, saya nulis ini, ruang kelas tak lagi angker. Jadi saya nulis ini di Solo Pos juga, tadi di Solo Pos, bahwasanya pembelajaran zaman dulu dengan sekarang berbeda itu loh. Kalau dulu kelas itu rasa angker, kita apa-apain nggak boleh itu. Kalau sekarang kan kelasan menjadi sesuatu yang menyenangkan, jadi nggak angker lagi, bukan angker karena hantu loh ya. Terus habis itu saya nulis apa lagi ya, ini guru sebagai penangkal hoax. Ini saat sebelum Pilpres 2019, karena banyak hoax yang bermunculan, terus anak-anak atau siswa banyak yang menjadi korban. Nah, guru dalam tulisan ini adalah sebagai penangkal dari permasalahan itu. Terus setelah itu ini saya nulis di Radar Solo ya, tentang edukasi tentang peduli lingkungan sejak dini. Ya, anak-anak memang harus diajarin peduli lingkungan ya. Terus habis itu ini menongkrong di pojok baca. Ya, ini tujuannya adalah biar anak-anak suka baca gitu, pojok baca kelas. Lalu ini Fitrah Belajar Al-Habibie, ini saya tulis sepeninggal Yang Habibie, yaitu ketika Yang Habibie meninggal dunia, wafat, saya menulis ini Fitrah Belajar Al-Habibie. Saya punya buku ini Mr. Crack, dulu punya banyak tapi dipinjam nggak balik. Terus ini yang terakhir kemarin, saya menulis beraktivitas di alam bebas. Ini nulisnya kemarin waktu kejadian di SMP Negeri 7 di Yogyakarta. Saya tulis ya tentang bagaimana berkegiatan di alam bebas. Terus ini ada surat keterangan dari Radar Solo Jawa Pos. Ini dari amplop Solo Pos, masih saya simpen semua amplopnya. Ini saya simpen amplopnya masih itu. Ini waktu saya sudah menjadi guru 2-3 tahun terakhir. Kalau dulu saya mahasiswa juga udah menulis ini. Ada bukunya, ini saya tulis di sini. Ini dulu pertama saya nulis tentang probabilitas lulusan dengan peluang kerja waktu jadi mahasiswa.
Ini waktu nulis di majalah. Ini tentang dulu aktivitas mahasiswa. Ini jalan kaki 125 kilo dari Solo sampai Semarang. Dan ini pokoknya banyak lah. Ini tulisan saya yang di koran-koran mahasiswa. Oke. Terus yang terakhir ini di koran Republika. Sekali di Republika pada 21 Maret 2019. Oke, waktu kenalannya sudah. Sekarang sebentar kita lanjut menuju apa sih sebenarnya tips-tips tips-tips ketika kalian mau menulis, atau kalau saya menulis essay. Yang pertama ya, tipsnya ya, pilihlah judul yang update. Loh, kenapa kok milih judul yang update? Contoh misalkan, saya dulu menulis Habibie ini adalah sepeninggal Eyang Habibie. Artinya pada saat itu orang-orang juga masih membicarakan itu, masih mengenang itu, masih pada ngobrolin itu, masih terkenal tentang Habibie. Maka saya tulis tentang B.J. Habibie. Karena saya sebagai guru yang fokus di pendidikan, maka saya tulis dari aspek pendidikan. Yang kedua adalah awali dengan kalimat yang menarik. Awali dengan kalimat yang menarik. Ini sangat menentukan. Jika teman-teman menulis diawali dengan kalimat yang kurang menarik, maka pembaca juga tidak akan meneruskan membaca tulisan teman-teman. Ini penting. Contoh misalkan ini saya menulis tentang fitrah belajar Al-Habibie. Saya bacakan ya. Howard Gardner membagi kecerdasan manusia menjadi 8 macam. Kecerdasan linguistik, logika, matematika, visual, spasial, musik, interpersonal, intrapersonal, kinestetik, dan naturalis. Masing-masing manusia memiliki bermacam-macam kecerdasan, namun masing-masing memiliki pengembangan yang berbeda. Baharudin Yusuf Habibie atau yang dikenal dengan B.J. Habibie. Nah, seperti itu. Jadi pancing bagaimana pembaca itu mau meneruskan apa yang teman-teman tulis. Ini contoh lain, contoh misalkan ini beraktivitas di alam bebas. Saya mengawali paragraf dengan kalimat Lord Robert Baden-Powell berkemah bersama 22 anak laki-laki pada 25 Juli 1907 di Pulau Brownsea, Inggris. Perkemahan selama 8 hari yang kemudian menjadi cikal bakal organisasi kepanduan dunia. Ya, kalau saya biasa mengawali dengan nama-nama tokoh dengan gitu-gitu karena biar ini mancing pembaca. Terus selanjutnya ini yang ketiga adalah paragraf jangan terlalu gemuk. Kebanyakan orang nulis itu, apalagi untuk teman-teman yang awal nulis itu biasanya nulis paragraf gemuk-gemuk. Padahal harus ada tingkat idealnya, berapa baris atau paragraf. Itu misalkan 4 baris cukup, jadi enggak usah terlalu gemuk-gemuk itu. Kalau saya nulis paragraf juga terlalu pendek-pendek kok. Ini saya kasih contoh. Misalkan contohnya yang mana ini? Yang menongkrong di pojok baca. Saya satu paragraf cuma berapa nih? Sedikit banget. Saya cuma satu paragraf saya tulis nih. Jerry Balding, Jeff Siegel, dan Gordon Booker mendirikan Starbucks dan menjadikan sebagai tongkrongan berkelas. Sekalipun Starbucks tak memasang iklan, tak memberi diskon, tetap saja dikunjungi banyak orang dari kalangan ekonomi kelas menengah ke atas. Itu satu paragraf cuma kayak gitu. Jadi jangan terlalu gemuk. Kalau gemuk nanti orang juga bosan bacanya. Selanjutnya, hindari kalimat yang bertele-tele. Kalimatnya dibuat yang ringkas, yang pasti. Jangan terlalu bertele-tele ngulang-ngulangin kalimat, nanti juga bosan orang bacanya. Misalkan ini saya nulis tentang kalimat ini.
yang guru sebagai penangkal hoax. Ini saya mengawali dengan kalimat, akhir-akhir ini banyak murid saya, siswa sekolah dasar, meminta akun Instagram saya. Baiklah, kata saya. Saya pikir ini sudah bukan zaman Siti Nurbaya yang penuh keterbatasan sampai persoalan jodoh sekalipun dibatasi. Artinya mereka saya bolehi, saya kasih akun saya Instagram biar mereka follow. Nah, artinya kayak gini kan tidak perlu bertele-tele, ya pasti-pasti aja gitu loh. Kata hubungnya jangan terlalu panjang dan sebagainya. Lalu yang terakhir, ini tips dari saya yaitu pakailah referensi. Referensi itu penting dalam menulis. Orang yang pakai referensi sama ndak itu jelas berbeda. Orang yang ngomong pakai dasar sama ndak itu kan berbeda. Kalau dia nulis asal nulis hanya opini dia tanpa referensi, saya kira juga susah. Maka dalam penulisan artikel kan ada penelitian yang relevan kan gitu. Banyak baca buku, lihat. Kalau saya sih ya ini buku-buku saya baca terus sambil ya nonton kondisi itu loh. Setelah itu mungkin setelah pakai referensi mungkin juga menulislah sesuai dengan bidangmu gitu loh. Artinya kalau kamu di pendidikan ya menulis tentang pendidikan, di kesehatan ya menulis tentang kesehatan, kedokteran ya menulis kedokteran gitu. Jangan orang dari perspektif itu loh. Masa orang ada masalah misalkan COVID-19, kita selaku pendidikan ya menulis tentang dampak yang ditimbulkan sebagai kita di dunia pendidikan, bukan di kedokteran atau ekonomi. Itu jelas bukan bidangnya. Jadi sesuai dengan bidangnya itu penting juga. Itu mungkin beberapa tips yang saya miliki, barangkali mungkin bisa teman-teman coba. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.